Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi. Jamaah salat maghrib yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai petang hari ini dengan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan nikmat yang luar biasa, banyak dan tidak terhingga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan bisa dapat menghitungnya, tidak akan dapat menjangkaunya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Sebagian ulama berpendapat inilah ayat pertamanya, ya, karena berbeda dalam pandangan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama atau tidak termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah. Umumnya kita mengikuti pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ujung ayat ini nanti akan diulang di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga. Terakhir pembahasan kita adalah pembahasan tentang makna ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji, alif lamnya itu disebut alif lam jinsiyah, ya, dengan arti bahwa semua jenis pujian itu hakikatnya milik Allah Subhanahu
Allah yang kemudian disebut Rabbul Alamin, ya, Tuhan bagi sekalian alam semesta. Al-alamin itu bentuk jamak plural dari kata alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pembahasan tentang Alhamdulillahirabbil alamin, khususnya di dalam kajian-kajian tafsir, ya, sudah kita lalui. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama, sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kata Rasulullah SAW, wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa, ternyata sebaik-baik doa itu justru alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Hasan itu statusnya berarti makbul. Hadis ini bisa dipakai. Gharib itu artinya jalur periwayatannya memang tidak banyak. Itu diantara keutamaan, ya. Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Lau anna dunya bihadza fi hafiyati rajulin min ummati, summa qala alhamdulillah, lakana alhamdulillahi afdalu min dzalika." Seandainya dunia dengan segala macamnya itu kok ada di dalam genggaman salah seorang dari umatku, nah setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah, lakana alhamdulillahi afdhala min dzalika, pasti pengakuan segala puji bagi Allah itu lebih utama, lebih baik, lebih unggul daripada dunia dengan segala macamnya yang ada di tangannya. Itu beberapa keutamaan, kelebihan alhamdulillah. Tapi tentu ungkapan alhamdulillah itu harus nyambung antara yang ada di mulut dengan yang ada di hati. Ngomong Indonesia ini apa? Wong non muslim salam ae bisa fasih. Ya, apalagi alhamdulillah. Di satu sisi kita perlu waspada, artinya waspada itu ojo sampai wes aku bisa alhamdulillah tapi ya ini gitu ya, kita nggak usah ngomong orang lain. Ya. Di sisi lain kita bersyukur bahwa ungkapan-ungkapan bahasa Islam itu ternyata sudah mulai dipakai oleh orang Sapopol. Gitu ya.
kita semua ikut mengucapkan salam ala. Wah, ini macam-macam ya. Apa kalimat salam? Ya. Macam-macam. Om dan tante barang melok itu ya. Kalimat salam nih, sing tahu krungu, sing mboten tahu krungu mungkin apa ya ngoten. Saya gak iso nilokno. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu diucapkan mari ngono, tapi setelah itu diikuti dengan ucapan-ucapan lain, salam-salam dari berbagai versi. Saking pinternya wong saniki ya. Padahal kapunten. Kebiyen nek kucing meong ae. Umpama nyapa pitik gak perlu muni tetap gak perlu ya. Tunggu pitik Ustaz. Mau menungso di pada nang pitik. Oh, menungso nek pinter ngomong bahasa macam-macam. Kadang-kadang sebenarnya secara substansi tidak ada masalah mengucapkan salam. Sama dengan kita itu bahasa Indonesia selamat pagi juga bukan bahasa Arab, itu tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kadang-kadang kalau sudah mengucapkan dengan salam ala agama lain, itu kemudian ada klaim, ada pengakuan, ada semacam ikrar. Oh, ngene lho sing toleran itu repot ya. Jadi toleransi ukurannya dari ucapan salam, tapi di balik itu kemudian benci nemen ya pada orang lain itu dari ketahui ya. Makanya itu tadi ya, ucapan di mulut itu seharusnya memang harus ya berasal dari hati kita. Karena itu tadi di surat Al-Baqarah ayat 151 atau 152, mohon maaf, yang saya baca tadi itu sebenarnya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu menyebutkan awal bacaan tadi kan surat Al-Baqarah ayat 50. Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, janganlah kalian kufur. Terkait dengan ini ya, terkait dengan ayat ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan zikir itu hakikatnya adalah amalan hati. Jadi zikir itu bukan kok itu amalan lisan. Zikir itu justru adalah amalan hati. Ya. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan wa aslu zikri at-tanabbuh bil qalbi lil madhkuri wat tayaqqud lahu. Asal arti zikir niku ingatnya hati dan melek hati, sadar meleknya hati kepada apa yang disebut. Ya. Jadi wong bukan seperti orang kelindur. Orang kelindur itu ya ngomong tapi ini tidak sah. Maka karena itu zikir itu harusnya diikuti dengan kesadaran hati. Oleh karena itu
Zikir yang harusnya di hati kok kemudian muncul dalam lisan, karena sajane biasanya orang itu lisannya itu menunjukkan hatinya. Biasanya ngoten dunine. Kecuali sing pun nopo lihe yang ada di hati gak podo dengan yang di lisan, itu lihe. Lihe bejuk maksudnya. Kalau orang yang normal saja, ya gak biasa dan gak kulino, apalagi merasa gak nyaman kalau berdusta, itu semua yang ada di mulutnya itu sebenarnya menggambarkan isi hati. Sekali lagi, kecuali sih apa mana pas wayahe tadi gini, wayahe kata pemilu kan tinggi, ya. Baik, itu tentang zikir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali kepada alhamdulillahirabbil alamin. Keutamaan. Berikutnya, ada yang berpendapat alamin itu adalah jamak dari semua alam. Semua alam. Oleh karena itu mencakup semua makhluk. Ya. Oleh karena itu al-alamin itu mencakup semua makhluk Allah, termasuk langit dan bumi beserta isinya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud al-alamin di sini itu adalah kelompok jin dan manusia sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Al-Qurtubi dalam surat Al-Furqan ayat 1. Al-Furqan ayat 1 itu. Al-Furqan ayat nopo ini. Ini ngarepe mesti tabar ya. Oke, betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ya. Maha mulia. Ya. Lu nopo betul dibuka dhewe kok iki nopo. Allah yang sudah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Nabi Muhammad lil alamina, ya, untuk seluruh alam, nadhira, sebagai peringatan. Maka oleh Imam Al-Qurtubi maksudnya ayat ini, alam di sini adalah alam jin dan manusia. Ya. Karena Nabi SAW itu diutus tidak hanya untuk bangsa manusia, tapi juga jin. Ya.
jin dan manusia. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, alam itu jumlahnya macam-macam. Ya, alam itu jumlahnya versinya macam-macam menurut ulama. Dikutip di dalam Ibnu Katsir, ya, Tuhan sekalian alam. Maka ada yang berpendapat al-insu alam wal jinnu alam wa ma siwa dzalika thamaniyata asyara alfi alamin au arba'ata asyara alfi alamin huwa yashukku minal malaikati alal ardi wal ardi arba'u zawaya wa fi kulli zawiyah salasatu alafi alam wa khamsami'at alam khalaqahu Allahu ibadih rawahu Jarir wa Ibnu Abi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan alam niku kata jin alam dewe menungso alam dewe liya-liyane alam dewe sehingga ada kalau didaftar 14.000 alam atau ada yang bahkan mengatakan 18.000 alam. Ya, timbang hitung situ-situ alam itu seluruh alam semesta seluruh kabeh boten ade dihitung pira jumlahnya. Itu beberapa tambahan ya terkait dengan makna alhamdulillah. Baik, berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan semesta yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bahasanya sudah kita lewati ya. Secara umum artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama karena berasal dari kosakata yang sama akar katanya. Ar-Rahman. Tapi enten sing ada yang membedakan. Oh, Ar-Rahman itu lebih luas kepada semua makhluk. Sayangnya Gusti Allah itu sajane kabeh makhluk disayang. Itulah namanya Ar-Rahman. Atau semua makhluk kalau mau dibedakan kalimatnya dikasih, diberi. Itulah Ar-Rahman. Tapi ketika Allah menyebut Ar-Rahim, enggak semua ini, hanya orang-orang iman. Makanya wong iman dhewe niku kalau sudah menyatakan diri beriman dan sudah mengamalkan iman, sebenarnya kita ini masih punya PR. Pun urun sholat jamaah, pun urun sholat sunnah, sudah mau membayar kewajiban zakat, infak, sedekah atau beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita semua itu sudah ada pada waktu itu, nggak usah dipanggil, nggak usah diajak, pokoknya diubrak-ubrak, ya. Bahasa Jawa itu kadang-kadang kalau terjemahan di bahasa Indonesia. Mosok jadi diobrak abrik bukan ya? Ya, diobrak-ubrak. Itu bahasa Jawa. Kadang-kadang bahasa Jawa itu luwih pinter timbang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih baru karena bahasa Jawa itu tidak bisa membahasakan beberapa istilah dalam bahasa Indonesia, tidak bisa membahasakan beberapa istilah dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa itu saking perhatiannya terhadap pertanian, perberasan. Orang Jawa itu punya beras ada, sudah jadi mateng namanya nasi. Kalau kematangan namanya bubur. Ya. Kalau kematangan gosok namanya inti. Ya. Kalau sudah kering namanya karak.
Kalau berasnya masih belum matang, pecah-pecah namanya menir. Ya. Kalau nama mana? Oke, masih Jawa. Coba sampean golek bahasa Indonesia nih. Ketemu. Ya. Nek dereng lepas dugi kulite jenenge gabah. Nek setengah lepas setengah mboten jenenge napa jenenge? Las. Ono ae wong Jawa. Itu saking perhatiannya dengan beras. Loh kok sekarang nggak boleh makan beras, repot ini. Ya. Kalau bahasa Indonesia nggak punya, apalagi bahasa Inggris, wong Inggris itu buat pakai beras. Nasi terus apa? Rice. Ya, mau beras ya rice, kabeh rice. Oh, wong Inggris iki. Nggak ngerti koyo wong Jawa. Ya. Nek akeh kulite timbang menire jenenge dedeg. Ya. Indonesia kalah. Nek sego ijenan jenenge Oh, nggih. Nek satu butir jenenge upo. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika disampaikan Ar-Rahmanir Rahim, sajane kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya sama saja. Tapi dalam bahasa Arab perbedaan itu biasanya ada hikmah, menunjukkan banyak maksud. Ya. Asal katanya sama, Rahim. Tapi kemudian menjadi Rahman, Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kita geser karena ayat Ar-Rahmanur Rahim ya itu sudah kita bahas Ar-Rahmanir Rahim. Kita geser ke ayat berikutnya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu menarik ya. Dalam ungkapan yang biasa, ad-din itu artinya agama. Tapi di sini ternyata Maliki Yaumiddin bukan yang menguasai hari agama, tapi yang menguasai hari pembalasan. Makanya kalau niku kali mahasiswa biasanya kalau kayak ngumpul, saya suruh ngumpul kan. Coba makna ad-din di dalam Al-Quran, kumpulkan dulu kalimatnya, nanti cari terjemahannya. Yang sama-sama tidak perlu disebut berulang-ulang, yang beda saja sebut contoh-contohnya. Akhirnya ketemu yang paling gampang, Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Tapi Yaumiddin di ayat yang lain itu ternyata bukan hari pembalasan, tapi hari kiamat. Ya. Surat nomor Al-Hijr ayat 35. Surat nomor 15 ayat 35. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sungguh untukmu wahai para iblis. Ini kan iblis yang biasa ngomong oleh Allah itu. Wahai iblis, ya, dan keturunannya, itu kamu akan mendapatkan laknat dari Allah sampai hari kiamat, bukan hari balasan.
hari pembalasan. Karena nanti fase hari akhir itu banyak, dimulai dari kiamat, kemudian yaumul ba'ts, hari dibangkitkan, kemudian apa mana? Yaumul hasyr, hari dikumpulkan. Mantun dikumpulno diapakno? Ada yaumul hisab, dihitung dulu. Oke? Dihitung dulu. Mantun dikene nomor mana? Apa lagi? Pembalasan. Yaumul hisab. Kemudian yaumul jaza. Apa? Yaumul mizan, terus. Yaumul mizan sebelum jazanya. Mari dihitung ditimbang. Waduh. Mari dihitung ditimbang. Baru setelah itu ada namanya yaumul jaza, hari pembalas. Ya. Nah, ternyata di dua tempat surat Al-Fatihah ayat 4 sama Al-Hijr ayat 35 sama-sama yaumuddin, artinya tidak persis sama. Saya biasanya geser ke ayat yang lain. Yang paling sering dibaca dan paling mudah diketahui itu adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu dan bagiku agama. Jadi din itu artinya agama. Mungkin ini pun semerapit biar baik. Ternyata di surat Yusuf ayat 76, din itu artinya bukan agama, bukan pembalasan, juga bukan kiamat. Apa ayat 76? Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhraja bi wi'a'i akhihi dzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ay yasha Allah. Itu ayatnya gak panjang. Napa artinya din itu? Napa artinya? Jenar wajah. Napa artinya? Mulailah Yusuf memeriksa karung-karung saudaranya sendiri. Oke. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah takut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggalkan derajat orang yang kami kehendaki. Narfa'u darajatin man Dan di yasha. atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha Wa mengetahui. fawqa kulli dhi ilmin alim. Surat Al-Baqarah. Jadi di situ kata din itu bukan agama, bukan pembalasan, bukan kiamat, tapi artinya undang-undang. Aturan, undang-undang, aturan. Karena itu saya biasanya mengartikan ketika orang berbicara lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agama itu apa? Harusnya bisa dijelaskan. Agama ya agama Pak, Islam, Kristen, bukan. Agama itu hakikatnya adalah aturan. Jadi enten wong atau bahkan banyak orang beragama belum tentu menggunakan aturan. Aku mau sampai nopo Islam. Sampai beragama? Iya. Aku mau sampai nopo Islam. Sampai ngerti sholat? Tak tahu. Repot. Ini beragama. Beragama itu berperaturan.
Bahkan saya biasanya berani menyimpulkan apapun aturan yang dijunjung paling tinggi oleh seseorang, itulah agamanya. Jadi dengan itu sebenarnya nama agama itu sebanyak-banyaknya wakil. Saya kalau lihat anak yang biasanya tindian, rambutnya jekrik-jekrik nih, ngatek-ngatek, terus diceti, ya, mau ditatui wajahnya, mulutnya, macam-macam gitu. Nopo biasanya anak pang itu mengambil satu prinsip bahwa yang paling dijunjung tinggi adalah kebebasan. Maka sebenarnya agamanya ya itu. Sampai nggak usah takon agamamu kok nggak usah. Ya itulah agamanya. Karena aturan itulah yang dia anggap pokoknya bebas, nggak ada yang boleh memaksa. Wong tua nggak boleh maksa. Apalagi agama, mana ustaz, mana gitu kan? Ya sebenarnya ya kebebasan itulah agama. Karena itulah aturan terbesar. Jadi agama itu aturan itu. Karena hidup manusia, hidup kita itu kalau tidak diatur oleh agama, pasti kita akan membuat aturan sendiri untuk menggunakannya. Jangankan karena kita itu sering muncul dengar ke kalimat itu ya, Islam ini kok ribet kakean aturan. Kita itu kalau tidak diatur oleh agama, kita lo bikin aturan. Masjid ini aturan longgar Pak di sini Pak. Iya karena mungkin tidak ini. Tapi semakin bagus tempat kita ini biasanya aturannya semakin ribet. Kalau saya di kampus jadi tahu. Ya, sepatunya harus yang safety. Ya, bajunya yang safety. Atributnya safety. Ini kok ribet ya, kan gitu. Ya karena begini. Kita itu ternyata ketika tidak diberikan aturan oleh agama, ternyata kita loh mengisinya dengan banyak aturan. Nah sering kali aturan agama itu kemudian digusur dan digeser, diganti dengan aturan yang kita bikin. Itu soalnya di situ. Kalau aturan yang dibuat manusia itu tidak perlu menggeser, tidak perlu bertabrakan, tidak perlu saling mensubstitusi, nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu kemudian aturan manusia itu merasa lebih utama daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah yang berikut. Itu tentang apa namanya makna maliki yaumiddin, kata din itu di dalam surat Yusuf itu ternyata bicara substansinya agama itu adalah aturan. Nopo mawon tuh sampai kadang-kadang aturan manusia itu ya kalau kita lihat ya lucu karena kontradiktif. Ya, kemarin sudah diputuskan si fulan ya sah mencalonkan, usianya cukup ya bisa diterima sebagai calon. Sekarang yang memutuskan dianggap melanggar kode etik. Itu keputusannya piye? Gue ngomong ini putusannya menungso ya tadi. Baik, itu tentang makna kalimat adil ya, banyak artinya. Nah, sebelum sampai di sana, di kalimat pertama itu muncul kata Maliki Yaumiddin. Kadang dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Ini beda kebalikannya dengan surat An-Nas. Ya, Malikin Nas, bukan Malikin Nas, tapi Malikin Nas. Di ayat ini biasanya kita baca Malikin Nas, bukan Malikin Nas, tapi dua-duanya boleh. Ya.
Oleh karena itu para ulama sebenarnya juga mendiskusikan mana yang lebih pas, Maliki atau Maliki. Yang jelas dua bacaan, ma-nya pendek atau panjang, itu riwayatnya sama-sama ada, baik dari sahabat Abu Bakar maupun Umar, dan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi memang ngajari dua macam. Itu yang terkait dengan cara membacanya. Terkait dengan maknanya, ada yang berpendapat Maliki a'ammu wa ablaghu min Malik. Jadi Malik itu raja, Malik itu penguasa. Nah, gitu ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, gitu. Kemudian para ulama berselisih mana yang lebih umum, mana yang lebih luas. Ya, ada yang berpendapat Maliki a'ammu wa ablaghu min Malik. Raja niku lebih umum, lebih pas, lebih luas maknanya dari Malik. Kullu malikin malikun, karena setiap raja itu sebagai penguasa. Walaisa kullu malikin malikan, sementara tidak setiap penguasa itu adalah raja. Itu tentang makna. Tapi ada juga yang berpendapat waqila maliki ablagh li annahu yakunu malikan linnasi wa ghairihim, fal malik ablagh tasarrufan wa a'zam id ilaihi ijra'u qawanin syar'i. Malik itu lebih luas, lebih umum, lebih lebih meliputi karena dia itu menguasai manusia dan selain manusia. Maka penguasa itu lebih bisa mengatur dan lebih agung, lebih tinggi kedudukannya, ya karena dia mempunyai banyak aturan-aturan syariat. Tapi secara umum dua-duanya boleh saja, bisa saja. Maliki yaumiddin. Ya. Oleh karena itu maka kita biasanya harus konsisten. Ya, kalau kita bacaannya itu di Indonesia itu ya sudah mengikuti satu macam bacaan, di mana Maliki itu dibaca panjang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna berikutnya dari ayat yang keempat surat Al-Fatihah disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud Maliki yaumiddin terkait dengan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penguasa tunggal hari pembalasan. Beberapa ayat yang mirip atau menjelaskan maknanya itu misalnya ada di dalam surat An-Naba ayat 38, surat Toha ayat 108, dan surat
Hud ayat 105. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Hari di mana ar-ruh dan malaikat-malaikat berdiri soffa, membentuk sof, membentuk barisan. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Mereka tidak ada yang berbicara kecuali orang yang diizinkan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, wa qala shawaba, dan dia akan mengatakan perkataan yang benar. Jadi ada waktunya, nanti di waktu pembalasan tidak ada yang berbicara kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah disebut Maliki Yaumiddin. Jadi penguasa yang menguasai hari pembalasan. Mboten enten sing saged ngomong bicara kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha ayat 108 juga begitu. Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Napa artinya? Pak Mujiono kadang buat terjemahan. Nek terjemahan niku itu paling mek muat rong juz. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Itu surat Hud. Pada hari itu manusia mengikuti menuju pada suara penyeru. Bila tidak berbelok-belok dan rendahkan semua suara kepada Tuhan yang Maha Murah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Nah, jadi pada hari pembalasan khosya'atil aswatu lirrahman, kabeh meneng, ya, khusyuk, meneng, tunduk. Sing tunduk napa? Al aswat, suara niku sirep kabeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak akan mendengar apapun kecuali apa? Bisikan saja. Oh, meneng kabeh tapi jenenge wong. Masih mau meneng bisik-bisik. Kalau yang dibaca Pak Mujiono tadi surat Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ya. Nanti ada hari pembalasan di mana satu orang pun tidak ada yang berbicara kecuali atas izin Allah, dan di antara manusia itu orang sing susah, sumpek, dan ada yang sa'id, ada yang bahagia. Ya, syaqiyyu wa sa'id. Ada yang sumpek, ada yang bahagia. Karena itu Rasulullah SAW terkait sumpah bahagia ini, ya, itu menjelaskan macam orang itu ya ada 4 itu, ya. Ada yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sumpek, di akhirat sumpek. Ini soal neng dunia sumpek susah, di akhirat susah, kata Rasulullah. Sementara yang lain ada yang syaqiyun
fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ning dunya sumpek, ning akhirat bahagia. Ada yang sebaliknya. Ya. Yang bahagia di dunia, ya, tapi susah di akhirat. Nah, sing digoleki iku sing nomor 4. Sa'idun fid dunya wa fil akhirah. Ning dunya bahagia, ning akhirat bahagia. Foto angel. Ning dunya ganteng, bojone ayu, soge, padha sogene, anake pinter, wis pokoke kabeh enak. Iki sapa sing ngene iki kan ngoten. Bayang totok biasane. Angel niku. Tapi ada. Kata Rasulullah yang begitu itu ada. Cuma kakek direni biasanya. Kan ya. Nek iso dikepingin kepingin gak iso. Wajah pas-pasan wis gak iso. Paling boten nek boten saged iki ya paling tidak di akhirat itu masih nang ngene ya alhamdulillah Mas ya gak usah muni awak dhewe iki